Iran melihat kematian mendekat karena Isfahan, salah satu area paling sensitif dari program nuklirnya, kembali menjadi pusat incaran. Setelah informasi tentang kemungkinan operasi bersama antara Amerika Serikat dan Israel mulai beredar di Israel, dengan rincian tentang masuk ke wilayah tersebut, pencarian uranium yang diperkaya, dan aksi langsung di dalam kompleks. Pada 20 Mei 2026, rezim Iran mulai berbicara tentang ledakan terkendali di wilayah utara Isfahan. Aktivasi pertahanan udara dan persiapan terhadap kemungkinan penerobosan, tepat di lokasi di mana dunia ingin tahu apa yang disembunyikan Teheran. Media Israel membuat kasus ini menjadi panas. Komite Pertahanan Parlemen Israel mengadakan rapat darurat, dan para ayatollah merespons dengan ancaman, propaganda, serta pidato tentang kesyahidan. Ini tidak terlihat seperti keamanan. Ini terlihat seperti kepanikan yang terorganisir. Trump memberi tekanan pada titik yang tepat. Bukan pada pangkalan simbolis, tetapi di jantung pemerasan nuklir Iran. Saya akan ceritakan semuanya sebentar lagi, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Isfahan menjadi nama yang menghantui para ayatollah karena ini bukanlah markas sembarangan. Menurut Rafael Grossi, Direktur Badan Energia Atômica Internasional, sebagian besar uranium Iran yang diperkaya hingga 60 bisa jadi berada di kompleks bawah tanah ini. Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa badan tersebut memperkirakan sekitar 440,9 kg bahan itu sebelum serangan tahun 2025 dan hampir setengahnya mungkin terkait dengan wilayah Isfahan. Tingkat pengayaan ini berada di bawah tingkat senjata nuklir, tetapi sudah jauh di atas yang dibutuhkan untuk penggunaan sipil biasa. Dan karena itu, menjadi inti kekhawatiran internasional. Disinilah fakta ini memberatkan rezim tersebut. Ketika sebuah fasilitas nuklir menjadi sasaran, dan tak lama kemudian muncul laporan tentang ledakan terkendali, pertahanan udara diaktifkan, dan pidato tentang kesyahidan, makna politiknya menjadi jelas. Iran menyadari bahwa Trump telah menemukan titik yang paling menyakitkan. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa rezim sedang mempersiapkan area di Isfahan untuk mencegah atau mempersulit operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel. Trump muncul dalam krisis ini dengan menggunakan tekanan sebagai senjata politik. Dia berbicara tentang negosiasi, tetapi tetap mempertahankan ancaman itu tetap ada. Reuters menunjukkan bahwa Trump mengatakan telah menunda serangan yang direncanakan terhadap Iran setelah menerima proposal perdamaian yang dikirim oleh Teheran, dengan menyatakan bahwa ada peluang untuk mencapai kesepakatan guna membatasi program nuklir Iran. Rezim Iran tahu bahwa jeda ini bukan berarti keringanan, melainkan tenggat waktu yang singkat. Iran mencoba menggunakan retorika keras, ancaman regional, dan propaganda dalam negeri untuk terlihat tak tergoyahkan. Tetapi Isfahan memperlihatkan kelemahan yang sebenarnya. Program nuklir kini menjadi target fisik, bukan hanya sekedar permainan retorika. Pertemuan diplomatik. Badan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui kondisi terkini dari fasilitas pengayaan bawah tanah baru di Isfahan, karena inspeksi yang dijadwalkan terhenti setelah perang tahun 2025. Kurangnya akses ini hanya menambah kecurigaan dan memperkuat tekanan dari Trump. Israel juga ikut dalam perhitungan ini karena tidak ingin membiarkan Iran menggunakan negosiasi sebagai kedok. Bocoran di sebuah stasiun televisi Israel tentang kemungkinan rencana untuk menyita uranium yang diperkaya di dekat Isfahan memicu reaksi politik di dalam Israel dan menunjukkan bahwa masalah ini sudah keluar dari ranah ancaman samar-samar. Ketika berbicara tentang masuk, melindungi area, mencari bahan nuklir, dan mencegah Teheran menyembunyikan persediaan, pesan untuk para ayatollah sangat tegas. Sasarannya bukan propaganda, melainkan inti dari kekuatan nuklir Iran. Jawaban dari Teheran datang dengan gaya yang sudah dikenal dari rezim tersebut. Ancaman, pidato keagamaan, janji perlawanan, dan upaya menggambarkan setiap tekanan sebagai agresi terhadap rakyat Iran. Namun, kenyataannya berbeda. Yang menempatkan Isfahan di pusat krisis adalah rezim itu sendiri, dengan menimbun bahan yang diperkaya, membatasi akses para inspektur,
dan mempertahankan kebijakan intimidasi terhadap Israel, negara-negara Teluk, dan negara-negara lain terhadap para inspektur. Dan mempertahankan kebijakan intimidasi terhadap Israel, terhadap negara-negara Teluk, dan terhadap yang lainnya. Badan Energi Atom Internasional sudah mengatakan bahwa mereka tidak bisa memastikan situasi lengkap dari persediaan karena kurangnya akses. Ketegangan juga meningkat di wilayah lain di Iran. Reuters melaporkan adanya ledakan di Pulau Qasem yang menurut pejabat Iran disebabkan oleh pembuangan amunisi musuh. Qasem terletak di wilayah strategis dekat Selat Hormuz, dan peristiwa ini semakin memperkuat kesan bahwa rezim sedang bermanuver di berbagai lini secara bersamaan. Iran berusaha menampilkan citra bahwa mereka siap menghadapi apapun. Pada 20 Mei 2026, media Amerika memberitakan bahwa pejabat yang terkait dengan Garda Revolusi mengancam akan menyerang target di luar Timur Tengah jika Trump melanjutkan aksi besar terhadap rezim tersebut. Ucapan seperti ini bukanlah berasal dari rasa percaya diri. Ucapan itu lahir dari ketakutan bahwa target di Isfahan akan diserang dan rezim akan kehilangan alat tawar-menawar yang mereka gunakan dengan dunia. Tekanan di dalam Amerika Serikat juga telah menjadi bagian dari perang politik. Di Senat, sebuah langkah untuk membatasi kekuasaan perang Trump terhadap Iran maju pada 19 Mei 2026, dengan sebagian anggota parlemen berusaha membatasi aksi militer tanpa persetujuan Kongres. Bagi basis sayap kanan, ini adalah bukti lain bahwa sistem berusaha membatasi Trump tepat ketika Iran merasa tekanan semakin kuat. Sementara Teheran mengancam, sebagian Washington justru memilih untuk membatasi presidennya sendiri. Isfahan tidak menakutkan Iran hanya karena nilai nuklirnya. Menakutkan karena nilai simbolisnya. Jika Trump dan Israel berhasil menjaga kompleks ini tetap dalam tekanan, rezim akan kehilangan narasi tentang ketidakterkalahannya. Iran selalu mengandalkan waktu, bernegosiasi, menunda inspeksi, menyebarkan ancaman, menggunakan sekutu bersenjata, menunggu tekanan internasional mereda, lalu muncul kembali dengan mengatakan ingin berdialog. Tapi sekarang permainannya semakin ketat, dan Israel tahu bahwa sebuah fasilitas bawah tanah tanpa inspeksi yang jelas tidak bisa selamanya dilindungi hanya dengan pidato diplomatik. Sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa fasilitas nuklir yang dicurigai tidak pernah diperlakukan sebagai masalah biasa, ketika para pemimpin melihat adanya risiko eksistensial. Pada tahun 1981, Israel menyerang dan sebagian menghancurkan reaktor nuklir Irak di Osirak, dekat Baghdad, dengan alasan bahwa Saddam Hussein tidak boleh mendekati kemampuan nuklir militer. Puluhan tahun kemudian, serangan itu masih dikenang sebagai contoh tindakan pencegahan ketika diplomasi tidak berhasil dan ketika risiko meningkat terlalu cepat. Suriah juga menyaksikan peringatan semacam ini menjadi kenyataan. Pada tahun 2007, Israel membombardir reaktor nuklir yang dicurigai di wilayah Deir ez-Zor dan baru mengakui tindakan tersebut secara terbuka beberapa tahun kemudian. Reuters mencatat pada tahun 2018 bahwa Israel mengonfirmasi serangan tersebut dan mengatakan bahwa pesan itu juga ditujukan untuk Iran. Rezim tersebut tidak akan diizinkan mengembangkan senjata nuklir. Sejarah ini menjadi penting karena Teheran memahami bahwa ketika Israel melihat ancaman nuklir, perdebatan tidak hanya terbatas pada nota diplomatik. Perbedaannya sekarang adalah Trump memasukkan kekuatan Amerika Serikat ke dalam persamaan, yang sendirian saja sudah cukup menjadi alasan kepanikan bagi Teheran. Israel dengan dukungan Amerika menjadi tekanan yang jauh lebih besar. Rezim Iran bisa berteriak, mengancam, dan mencoba menakut-nakuti negara-negara Teluk. Tapi mereka tahu ruang geraknya sekarang lebih kecil. Jika menerima negosiasi serius, mereka harus membuka program nuklirnya dan mengalah. Jika menolak, Isfahan akan tetap diperlakukan sebagai target utama. Pada kenyataannya, Iran terjebak antara propaganda dan realitas. Propaganda mengatakan bahwa rezim tidak akan menyerah. Kenyataannya menunjukkan sebuah fasilitas nuklir sensitif yang berada di bawah tekanan, sebuah badan internasional tanpa akses penuh, sekutu-sekutu regional yang khawatir, Israel dalam keadaan siaga, dan Trump menggunakan jeda ini sebagai alat tekanan. Ketakutan Teheran tidak terlihat dalam pernyataan publik. Itu terlihat dalam persiapan di lapangan, pertahanan yang diaktifkan, ancaman yang dibesar-besarkan, dan upaya untuk menjadikan Isfahan sebagai simbol, sebelum Isfahan menjadi bukti. Saya Emil Sumawis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video.
Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal. Dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.